Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 92 ayat 5. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang sukacita, ini hal yang sangat menarik. Semua orang menginginkan kehidupannya bersukacita, bahkan penuh dengan sukacita yang melimpah. Sehingga banyak rencana yang dilakukan oleh manusia itu selalu berhubungan dengan sukacita itu. Bagaimana supaya sukacitaku itu penuh? Bahkan banyak mungkin syarat-syarat yang dimiliki manusia dan itu menentukan sukacitanya. Jika aku mendapatkan itu, aku pasti akan bersukacita. Setelah didapatkan, muncul lagi pemikiran, jika aku mendapatkan yang itu, aku pasti akan lebih bersukacita. Jika aku mendapatkan dua-duanya, mungkin aku adalah orang yang paling bersukacita. Tanpa hentinya, manusia berusaha dan berjuang untuk memiliki sukacita itu. Kenyataannya, mungkin kita akan menyadari semakin kita berusaha untuk bersukacita, semakin kita tidak bersukacita. Semakin ada yang kurang dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah memiliki apa yang sudah kita dambakan selama ini, ternyata ada yang kurang. Ternyata ada yang membuat sukacita itu tidak sempurna. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan Mazmur Daud di pagi hari ini, mari memiliki sukacita yang benar. Atau jangan-jangan sukacita yang kita miliki, yang kita targetkan dalam kehidupan kita, itu bukan sukacita yang benar. Mungkin itu sukacita yang sementara saja. Seperti kata pengkhotbah. Semua pencarian itu seperti menjaring angin sia-sia. Semua yang kita cari itu tidak bermakna, tidak berkenan kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya itu membuat kita bersukacita. Dan ternyata menurut firman Tuhan di pagi hari ini, sukacita itu bukan hasil pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Jelas dikatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita. Kata Daud kepada Tuhan. Tuhanlah yang membuat Daud bersukacita, bukan Daud sendiri. Dan ternyata perbuatan Tuhan itulah yang membuat dia merasa hidup ini sempurna. Meskipun Daud tidak memperoleh apa yang dia inginkan, tetapi pekerjaan Tuhan itu membuat dia bersukacita. Apa sebenarnya yang Tuhan lakukan kepadanya? Sekilas, tidak banyak hal yang luar biasa. Tuhan tidak memberikan kekayaan. Tuhan tidak memberikan umur yang panjang. Tuhan tidak memberikan kehormatan. Tetapi penyertaan Tuhan setiap saat, perlindungan Tuhan setiap saat, jawaban Tuhan atas setiap doa Daud, itulah sebenarnya yang membuat dia bersukacita. Dan kita juga pasti akan sangat bersukacita ketika setiap langkah kita disertai Tuhan. Setiap seruan kita didengarkan Tuhan. Setiap pergumulan kita Tuhan tolong. Kita pasti akan sangat-sangat bersukacita. Bapak Ibu saudara terkasih, sukacita dan sorak-sorai sepertinya dua hal yang melekat dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Daud bersukacita dan Daud bersorak-sorai. Dan ternyata ini tidak bisa dipisahkan. Seperti api dan asap. Asap tidak akan ada kalau api tidak ada. Jika api sudah ada, asapnya pasti ada. Itu berhubungan. Orang yang bersukacita, dia pasti akan bersorak-sorai.
Jika kita merasa diri kita bersukacita, ternyata tidak bersorak-sorai, berarti sukacita kita salah. Sorak-sorai hanya gambaran atau respon dari orang yang bersyukur. Setidaknya Daud menunjukkan 3 bentuk sorak-sorai yang dilakukan. Pertama, dia akan menyanyikan mazmur, memuji Tuhan melalui nyanyian. Yang kedua, dia akan memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Demikian perkataan Daud. Yang ketiga, Daud memainkan kecapi, gambus, alat musik lainnya. 3 hal atau 3 contoh yang disebutkan oleh Daud, dan mungkin dalam prakteknya itu banyak. Apakah kita bersukacita karena penyertaan Tuhan? Maka tunjukkanlah dalam sorak-sorai kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada orang yang bersyukur. Dalam bentuk rasa syukurnya, dia tidak diam, tetapi dia berbagi kepada orang lain. Dia mengajak orang lain untuk makan bersama. Dia berbagi kepada yatim piatu. Dia berbagi memberikan persembahannya ke gereja. Dia membantu orang yang membutuhkan. Itulah bentuk sorak-sorai, dan tidak ada patokan sejauh mana. Sejauh mana kita mau bersorak-sorai, lakukanlah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dunia menawarkan banyak sukacita kepada kita. Tetapi sukacita dari Tuhan itu melebihi segalanya. Bahkan Paulus berkata, aku ingin hidup dan tinggal bersama Kristus. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Itulah sukacitanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Itulah sukacita dari Tuhan. Ketika Tuhan menolong, menyertai kita selalu, disitulah kita bersukacita. Oleh karena itu, mari jangan menciptakan sukacita. Jangan mencari sukacita. Tetapi carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat kita bersukacita. Maka Tuhan yang akan membuat kita berbahagia. Dan percayalah, orang yang merasakan berkat Tuhan, maka dia juga akan berbagi berkat kepada orang lain. Demikianlah firman Tuhan mengajak kita di pagi hari ini, saya dan kita semua. Mari hidup dekat dengan Tuhan. Mari jangan mencari kebahagiaan, jangan mencari sukacita. Tetapi carilah Tuhan, maka sukacita, kebahagiaan itu akan Tuhan berikan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan firman yang Tuhan berikan, taburkan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan Tuhan, sehingga kami tetap bersukacita setiap waktu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya sukacita kami mengajarkan kami untuk berbagi kepada orang lain. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Berkati kami Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.